Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, mempelajari ilmu alat yang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya lah kita bersemangat agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Dan di antara orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah disebabkan ketidakpahaman dia dalam memahami Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan karena sebab dia tidak paham bahasa Arab. Dari penyimpangan dalam ilmu akidah, dalam penyimpangan di dalam ilmu fikih dan lain sebagainya. Karena semua akan bersumber kepada pedoman yang otentik dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka qaddarullah wa masyafa'al, di pertemuan kita kali ini baru beberapa orang ya yang hadir ya, tapi tidak membuat kita putus asa untuk senantiasa belajar dan belajar ya. Mungkin banyak di antara ikhwan yang tidak hadir karena ada uzur ya, uzur syar'i, mungkin tadi ada yang takziah ya, dan yang lain belum ada kabar ya. Oleh karenanya ya, kita berharap yang hadir ini nanti bisa menginfokan ya, mungkin Pak Nuruddin yang menjadi eh, ketua ya kelas ya, Raisul Fasal, bisa menginfokan ya pada teman-teman yang lain agar bisa hadir, dan jika tidak hadir maka berikan keterangan ya ketidakhadiran karena disebabkan apa ya. Karena Insyaallah, Ustaz. insya Allah ya, perkara belajar ilmu bahasa Arab ini jangan diremehkan, karena semua pedoman kita kan menggunakan bahasa Arab masalahnya ya. Masalahnya demikian ya, sunnah Rasulullah yang tiap hari kita baca Al-Quran, yang tiap hari kita mengikuti aturan-aturan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menggunakan bahasa Arab
Mungkin sebagian masyarakat kita masih belum paham tentang pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab dengan meyakini ya cukup terjemahannya saja, ya. Padahal mereka para sahabat juga masih belajar ilmu bahasa Arab. Mereka datang ke daerah-daerah, ya. Contoh saja ya di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Malik, satu zaman di mana Imam Malik dan Imam Syafi'i ya mencari tatanan bahasa yang otentik, ya. Mereka saja masih belajar, ya, padahal mereka tinggal di Jaziratul Arab, ya. Oleh karenanya hendaknya kita pahami dengan baik dari ayat-ayat Al-Quran dan juga kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita termotivasi, ya. Karena belajar ilmu bahasa Arab ini bukan cuma bahasa Arab, ya. Ilmu yang lain pun naik turun. Sebagaimana iman. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah. Bertambahnya keimanan, bertambahnya kesadaran kita akan pentingnya ilmu, ya, karena disebabkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan lemahnya iman karena disebabkan, ya, bil ma'siyah, karena disebabkan kemaksiatan, keburukan. Ya, apa itu keburukan? Sesuatu yang tidak diinginkan Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan, ya, maksiat. Nah, sedikit pembahasan, ya, sepertinya kalau kita bahas masuk ke pelajaran kelima yang hadir tidak terlalu banyak, ya. Khawatir nanti yang tidak hadir bisa tidak paham, ya. Mungkin pertemuan kita kali ini adalah tinjauan betapa pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, dalam memahami syariat Islam, ya. Bagaimana Pak Nuruddin dan juga Pak Sugeng? Iya, Ustaz. Ya, Setuju. setuju ya, baik. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, kita diperintahkan di dalam syariat itu kan beribadah, ya. Ya, dalam surah Az-Zariyat, ya, Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, pertanyaan kepada apa namanya, Pak Nuruddin dan juga Pak Sugeng, apa itu ibadah? Eh, ibadah ya. Ya, Mungkin ini ya apa? ibadah. eh, Menyembah ya. Mungkin saya ngebayanginnya karena dia dari abdi ya, apa? Hamba ya. Ah, jadi Nggak apa-apa. apa? Kita sesuai dengan wawasan masing-masing, nggak Ya, apa-apa. ibadah itu hal-hal yang dilakukan, eh, Mm-mm. apa yang sifatnya kayak yang disyariatkan oleh agama gitu. Jadi termasuk seperti sholat, zakat, yang mendatangkan pahala ya, Ustaz. Oh ya, ini definisi Pak Nuruddin ya. Nggak apa-apa, kita sharing. Ya, bagaimana dengan Pak Sugeng? Menurut Aras, ibadah itu melaksanakan perintah Allah, eh, juga meninggalkan larangan Allah. Jadi Hmm, semua apa yang kita lakukan karena melaksanakan perintah Allah itu ibadah. hmm, ya, Semua yang semua. kita tinggalkan karena em, meninggalkan apa karena larangan Allah itu ibadah. Yang Hmm, Anda pahami seperti itu, Ustaz. naam, naam, naam.
Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ahlan wa sahlan telah hadir di Zoom ini ada Pak Andriana ya dan Pak Fajar ya. Tadi kita Ahlan bika. ya ahlan ya kaifa halukum ya Pak Andriana dan Pak Fajar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair ya. Bil Jadi khair. ini Alhamdulillah. informasi ya karena banyak yang tidak hadir juga, ada baru telah hadir Pak Andriana dan juga Pak Fajar. Jadi kita sepakati membahas tentang keutamaan atau betapa pentingnya ya ilmu bahasa Arab dalam tinjauan agama ya, dalam tinjauan syariat agar kita lebih termotivasi ya, lebih termotivasi bahwa ilmu bahasa Arab ini adalah perkara yang amat sangat penting ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah secara bahasa apa itu ibadah. Kan di dalam Al-Qur'an jelas ya, ya kita diperintahkan ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Tadi telah dijelaskan oleh Pak Nuruddin dan juga Pak Sugeng. Ya, apa pendapat Pak Andriana dari mana ibadah? Silakan. Ibadah seluruh perkara di yang dikerjakan ya, yang dicintai Allah, diridai Allah, baik berupa apa ya seperti sholat gitu Ustaz, ya yang dikerjakan karena perintah Allah dan ditinggalkan karena larangan dari Allah. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Andriana, Masya Allah. Saling melengkapi ya. Pak Fajar, bagaimana Pak Fajar? Mahya al-ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah. Nah, Kalau ibadah mungkin ada hubungannya sama ini kali ya Pak. Abdi itu kan apa? Pengabdian, apa? Penghambaan. Jadi segala ya. Ini ya baru hadir lagi nih. Ya, sinyal mungkin ya. iya mental. Jadi apa? Mungkin karena ada hubungannya dengan ibadah, abid, apa? Penghambaan kepada Allah. Jadi segala amalan, tindakan yang menunjukkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Allah mungkin begitu. Iya, 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 Masya Allah. Dari semua itu, ya apa yang disampaikan oleh ikhwan sekalian adalah bagian dari definisi istilah ya. Ya, istilah ya, secara istilah ya. Secara bahasa, kita tinjau secara bahasa. Kalau dari tinjau secara istilah sudah benar semuanya gitu ya. Bagaimana dengan secara bahasa? Tadi telah disinggung sedikit ya, ada yang hampir mendekati itu. Pengabdian. Ya, abdi. Pengabdian itu sebenarnya dari akar kata apa itu? Bahasa Indonesia tuh. Ya, ini orang Indonesia semua kan ya. Pengabdian itu Seperti dari kata ya, abdi. Sepertinya bahasa Arab ya, salah kali ya. dari bahasa Arab betul. Ya, abid ya, dari kata abid ya. Pengabdian itu dari kata abada ya'budu. Jadi kita tahu semua kosakata bahasa Arab itu akar katanya dari kata kerja. Semuanya. Ya. Semuanya dari akar katanya dari kata kerja. Ibadah itu akar katanya dari abada ya'budu. Penyembahan, pengesaan, ya, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi peribadatan, ya, peribadatan, ya. Nah, menjadi sebuah keharusan kita harus mengetahui apa itu definisi ibadah secara bahasa maupun secara istilah, ya. Kalau ibadah secara bahasa dari kata abada ya'budu. Orang yang beribadah namanya abidun. Ya, abidun ya. Abid. Abidun artinya adalah orang yang beribadah.
Ya. Kalau ibadah adalah perbuatan, ya, perbuatan dalam bentuk kata benda. Ya, apa dalam bahasa kitanya? Dalam bahasa kitanya adalah peribadatan. Ya. Karena bahasa Indonesia tidak kaya dengan kosakata, jadi diambil dari bahasa Arab, ya, peribadatan. Nah, apa itu peribadatan secara istilah? Dari semuanya sudah, ya, dijelaskan semuanya benar. Ya, hanya saja di sini Ana akan jelaskan sedikit. Ya, ibadah adalah ismun jami'un. Ya, ismun jami'un likulli, bisa sambil dicatat, ya, likulli yuhibbuhullah yuhibbuhullahu ya wa yar wa yarda wa yardahu wa yardahu bahu, ya. Sebenarnya penjelasannya panjang, ya, tapi kita tulis sampai sini aja dulu. Ismun jami'un likulli yuhibbuhullahu wa yarda. Ya. Artinya ismun. Apa artinya ismun? Isim. Ada yang tahu isim? Kata benda. Kalau dalam bahasa kita kata benda, tapi lebih tepatnya, ya, adalah kosakata atau suatu kata. Ya. Suatu kata jami'un dari kata jamaah, ya, jema'u. Kalau kita sholat jamaah, ya, jamaah itu menyeluruh gitu, ya, sama-sama. Suatu kata yang mencakup li kulli, di setiap, ya. Yuhibbuhu lahu, cintai atau yang dicintai Allah, ya, yang dicintai Allah, wa yardahu, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya suatu kata yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah, ya, ya, seluruh segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang tidak diridhoi, ya, maka dia bukan bagian dari ibadah dan bagian dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke dalam tarikh, ya, dalam sejarah nih. Kalau ikhwan sekalian tahu, ya, sejarah Islam datang ke Jaziratul Arab, ya, di mana bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Qur'an. Ya. Kita yakini bahasa Arab ada sebelum Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, bangsa Arab ini beragama apa sebelum Nabi diutus sebagai seorang nabi dan rasul dan Al-Qur'an belum turun ketika itu? Ya. Agama mereka apa bangsa Arab? Dulu itu kan Milah kalau nggak salah Ibrahim. campur Milah Ibrahim. Ibrahim, tapi ada kepercayaan Majusi, ya, kalau nggak salah, Ustaz. Millata Ibrahim, ya, artinya adalah ajarannya Nabi Ibrahim, ya. Padahal bangsa Nabi Ibrahim dari bangsa Arab bukan? Oh, bukan. Dan Palestina, ya? Bukan. Palestina, ya. Jadi itu
agama asing yang dibawa ke Jaziratul Arab. Adapun agama asli Jaziratul Arab bukan millah Ibrahim. Ya, penyembah berhala termasuk Majusi, ya, penyembah berhala dan lain sebagainya. Maka Nabi Ibrahim datang membawa Ismail dan Hajar, ya, lalu diletakkan, ditinggali di lembah yang tandus sampai berketurunan, ya. Nah, bangsa Arab pada saat itu penyembah berhala. Maka datanglah millah Ibrahim. Ya. Maka setelah datang millah Ibrahim, ya terkontaminasi dengan yang namanya budaya. Ya, al-adah, adat istiadat. Makanya dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-adatu muhakkamah. Ya, bahwasanya adat istiadat itu menjadi sebuah hukum yang berlaku di daerah sekitar kita. Ya, maka tercampurlah agama millah Ibrahim dengan ya berhala-berhala di sekitarnya. Ya, sampai akhirnya mereka disebut dengan musyrikin Mekah. Ya, kafir Quraisy. Ya. Nah, penamaan kafir dan musyrik di dalam bahasa Arab juga kan berbeda. Ya, ikhwan. Apa artinya kafir? Dari Kafir kata itu kafaro. Nah, biasanya di nanti tanda dajjal ada tulisannya kafaro gitu ya. Apa kafir itu artinya yang kafir? apa sih, yang menolak ya, Ustaz? Hah? Apa, ingkar ya? Iya, Mengingkari. mengingkari. Kafara yakfuru. Ya, dari kata kafara yakfuru. Artinya adalah yang di sekitarnya A, dia bilang B. Ya, keyakinan yang ada di masyarakat itu A, yang dianggap benar A. Lalu kita yakini B. Ya, maka yang B ini kita kafirkan. Ya, kenapa? Karena dia mengingkari. Jadi apa-apa saja yang mengingkari dari syariat Allah disebut dengan kafir. Ya, sebelum ada syariat Allah, ya, sebelum ada syariat Allah kata kafir udah ada. Ya. Bahkan di dalam Bible kata kafir itu ada. Karena bahasa Ibrani kafir itu sama dengan bahasa Arab. Ya, artinya tertutupi, ya, atau mengingkari, ya, mendustakan dan lain sebagainya. Pengingkaran, penolakan, ya, dengan istilah yang jenisnya berbeda-beda, ya. Artinya apa? Artinya kafara yakfuru itu sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada orang bilang, ya, oh, hati-hati dengan orang kafir. Wah, bahaya, terlalu keras kata kafir. Ganti saja dengan istilah apa? Non-Muslim. Non-Muslim. Ya, padahal kata kafir itu ada di dalam Bible, dalam Taurat. Karena satu rumpunnya bahasa Ibrani. Ya, penamaan-penamaan di dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu mirip. Ya, mana seperti apa contohnya? Contohnya shalom. Apa arti shalom? Shalom Salam alaik. ya. Salam, assalam. Ya, nggak ada yang salah. Itu penamaannya saja. Ya, kalau ada orang bilang shalom alaim, ya dia orang Ibrani, orang Israel. Ya, di dalam bahasa Arab namanya assalam. Assalam alaikum, assalamu alaikum. Ya, bahkan umat Kristiani yang ada di Syam, ya terutama di Yordan, di Suriah, di Palestina, di Israel pun, ya mereka mengucapkan assalamualaikum karena
adatnya adalah bahasa Arab. Kebiasaan mereka menggunakan bahasa Arab. Itu orang Kristiani, assalamualaikum. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, ya orang-orang Ibrani mengucapkan, orang-orang Israel terutama mengucapkan shalom aleim. Nah, apa hukumnya? Ya, mengucapkan shalom aleim. Apa hukumnya? Ya, ikhwan. Nah, Oh iya. langsung diam semua. Mungkin Nggak tahu. saya ngelihatnya lebih baik dihindari ya, karena nanti khawatir menyerupai orang-orang Ibrani mungkin ya, Ustaz. Ini pandangannya Pak Nuruddin ya. Mungkin ada lagi yang lain? Pak Sugeng? Mana? Gimana Ya, Pak sama Sugeng? sih Ustaz. Jadi itu Sama ya? akhirnya akan apa ikut-ikutan dengan kaum lain gitu ya. Ya, nah, tasyabuh maksudnya ya. Ya, tasyabuh. Ya, Ya, nah, Ustaz. tasabuh Ya, dengan nah, mat lain. nah, ya. Kalau kita tinjau secara agama, ya istilah, ya itu dinisbatkan atau dikhususkan ya seakan-akan itu menjadi penghususan kepada orang-orang yang beragama Yahudi ya. Padahal Yahudi bukan agama ya. Nanti juga akan kita bahas nih. Kita bahas Shalom Aleim dulu gitu ya. Nah, secara istilah demikian tasyabuh ya, tasyabuh kepada orang kufar. Boleh tidak? Ya nggak boleh dalam agama. Tapi secara bahasa Shalom Aleim itu adalah Assalamualaikum yang semua orang boleh mengucapkannya hatta orang kafir. Ya. Adapun umat Islam ya maka yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan itu pernah terjadi di dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika orang non Muslim mengucapkan, orang kafir mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi, maka Nabi menjawab Waalaikum. Karena itu adalah kebiasaan ya agama samawi mengucapkan salam saja kepada baik itu pengikutnya Musa, pengikutnya Daud, pengikutnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya, secara bahasa nggak ada yang salah. Tapi orang Islam kepada sesama Muslim dia harus melengkapi ya dengan tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang menjadi kelebihan kepada terkhusus ya kepada umat Islam. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Baiklah, insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Nah, kita lanjut kepada pembahasan secara bahasa juga ya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, silakan. Tadi nanya itu Ustaz yang apa? Kalau kafaro terus yakfuru terus abada yakbudu itu artinya sama atau gimana Ustaz? Oh, ya. Abada ya'budu kafara yakfur. Kok ada dua kata gitu ya? Ya di kamus juga Anda cari ada itu juga sih kafaro ya. Iya. Jadi di dalam bahasa Arab kata kerja itu dituliskan dua kata ya. Kata pertama itu menunjukkan past tense, telah terjadi. Kata kedua itu menunjukkan sedang terjadi. Jadi kafara itu artinya adalah dia telah kafir. Nah, dia laki-laki telah kafir, dia laki-laki telah mengingkari. Yakfuru artinya dia laki-laki sedang melakukan kekafiran atau pengingkaran. Ya, abada ya penghambaan atau penyembahan, dia sedang menyembah. Ya. Dan ya'budu abada telah menyembah, kalau ya'budu adalah sedang menyembah ya. Jadi dalam pembahasan kata kerja ilmu shorof nanti akan dibahas ya di jilid yang kedua ya, kalau ikhwan sekalian sudah menyelesaikannya ya, bahwa di dalam kata kerja itu harus dituliskan dua suku kata ya. Dari mana? Dari
kata kerja lampau dan kata kerja yang sedang terjadi. Itu maksudnya. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu sedikit berkaitan dengan agama ya. Nah, apa bahasa Arabnya agama ya, ikhwan? Din, ad-din. Dinun. Ad-din. Kalau agama Islam namanya dinul Islam. Islam. Ya, dinul Islam. Ya. Ada satu lagi agama Yahudi. Ya. Nggak ada dinul Yahudi, nggak ada. Ya. Dalam Al-Qur'an walau tardha ankal yahuda walan nasara. Yahud aja al-Yahud. Ada Nasrani. Ya. Nasara itu jamaknya Nasrani. Nasraniyun. Ya. Nggak ada istilah dinul Yahud, dinun Nasrani. Cari di dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam literasi bahasa Arab, nggak ditemukan. Din, ya, artinya agama. Dinul Islami, artinya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kan begitu. Ya. Kita tahu ya, apa itu Islam, apa artinya Islam. Agama Islam itu apa? Ya ikhwan. Berserah diri itu ya. Islam. Berserah diri. Agama yang berserah diri kepada satu Tuhan ya, monoteisme. Ya. Lebih jelasnya adalah penghambaan hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Ya. Apakah klaim ini benar bahwa seluruh para nabi dan para rasul agamanya Islam? Ya, ikhwan. Harusnya benar, Ustaz. Harusnya benar ya. Dan ternyata secara bahasa benar. Apa buktinya al-Yahud? Apa arti al-Yahud? Kata ada agama Yahudi ya. Kalau Majusi dia bukan agama Samawi ya. Kita bicara agama Samawi. Yahudu. Apa artinya Yahud? Yahudi lah, anggaplah Iya, Yahudi. kalau nggak salah tuh orang yang diampuni apa orang yang bertobat gitu. Ya. Orang yang diampuni. Bahasa apa itu? Bahasa Yahudinya ya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang bisa mengetahui secara bahasa Yahud dalam bahasa Arab ya, kita bisa tinjaunya bahasa Arab ya. Atau ini yang diberi petunjuk kali, Ustaz. Buddha itu bukan kali? Ya. Yahud itu bangsa Yahudi. Dia artinya bangsa. Ya. Bangsa Yahudi. Ya. Oh, jadi itu nama bangsa ya? Nama bangsa. Ya. Nama bangsa. Yahudi. Ya. Apakah dia bagian dari bahasa Arab? Ya. Ya. Dari kata apa? Ya, dari kata al-huda bisa. Ya. Orang yang diberikan petunjuk dari zaman Nabi Ishak. Ya. Secara bahasa. Jadi kita tahu bahwa Yahud itu ya atau Yahudiyun ya Yahudi ya artinya adalah bangsa Yahudi. Nama artinya suatu bangsa ya. Nama bangsa. Kalau Islam bukan bangsa Islam bukan. Ya. Dia nama bangsa. Ya. Apakah nama agama Yahudi itu? Oh, bukan.
Bukan, ya. Dia bukan nama agama, tapi nama bangsa. Dan lebih tepatnya lagi adalah bangsa Bani Israel yang menyimpang ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk ke dalam istilah ya. Al-Yahudu atau Yahudiyun, Nasraniyun ya. Ada Yahudi, itu adalah bangsa Yahudi adalah bangsa Bani Israel yang menyimpang secara istilah ya. Bangsa Bani Israel yang menyimpang ya dan tidak mengikuti perintah nabinya ya. Siapa Bani Israel ya ikhwan? Oh, Yakub, Ustaz. Dari keturunan Anak-anaknya Ishak Yakub. Yakub, iya betul ya, dari jalur Sarah ya. Jadi nggak ada tuh Siti Sarah pakai Siti, nggak ada tuh ya. Dalam bahasa Arab ya, kata Siti itu nggak ada, bukan nama aslinya. Itu biasanya artinya Sayyidah ya, nyonya dan lain sebagainya, istilah-istilah itu ya. Jadi namanya Sarah nikah dengan Ibrahim, belum punya anak, Hajar ya dibebaskan ya dari perbudakan, lalu dinikahi, maka lahirlah Ismail terlebih dahulu, baru berikutnya ya Sarah ya. Peristiwa dua malaikat yang menghampiri rumah Ibrahim ya sebelum datang ke kaumnya Nabi Lut ya, memberi kabar bahwa Sarah akan memiliki anak ya, dan lahirlah namanya Ishak. Dari situlah cikal bakal Bani Israel ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya, Yahudi bukan bukan nama agama, tapi sebuah bangsa ya. Jadi murni dia bukan agama secara bahasa Arab ya. Nah, berikutnya adalah Nasraniyun. Apa artinya Nasrani dalam bahasa kita? Orang Kristen. Orang Kristen. Tapi di negara kita orang Kristen itu Protestan, ya. Orang Kristen yang condong atau patokannya kepada Vatikan namanya Katolik kan begitu. Ya. Apakah itu sebuah agama? Pertanyaannya. Nasraniyun, apakah itu adalah sebuah agama? Itu Secara apa? bahasa. Kaumnya, Ustaz ya? Nah, Nasrani kalau tadi kan jangan sampai kita cocok logikan, Yahudi kaum, Nasrani kaum juga, ya, ya. Nah, bahwa Isa alaihi salam, ya, dia bagian dari Bani Israel, ya. Dalam Bible dikatakan bahwa Yesus ini, ya, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya, dia pandai berbahasa Ibrani dan berbahasa Aram, bahasa daerahnya, Aramia, dari kota Nazaret yang ada di Israel. Makanya kalau ikhwan sekalian punya melihat ya, ketika acara Natalan ya di Vatikan ada kayu salib yang bertuliskan INRI. Ya, itu artinya Isa, ya disingkat Isa dari putra dari Nazaret, ya. Nah, maka Nasrani itu dari kata Nasoro. Pernah dengar gak? Intan surullaha yansurkum wa Menolong. yutsabbit aqdamakum. Nolong ya, Ustaz. Nasrullah. Ya, Nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Jadi Nasrani itu dinisbatkan kepada siapa? Menolong Hawari. agama Allah ya. Hawari Isa. Hawariyun. Hawariyun. Ya. Siapa Hawariyun? Murid-muridnya Ada Nabi Isa ya.
Iya, ada Matius, ada Yohanes, ada Lukas dan lain sebagainya, ya. Dan yang katanya disalib siapa? Ah, ini Yudas. nggak pandai Lupa. sejarah nih. Yudas, Yudas. ya. Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas yang dirubah wajahnya atas izin Allah. Siapa Yudas ini penyimpangan sejarah juga nih ya, Ikhwan. Ya, di dalam bahasa Arab ya, bahwa Yudas itu bahasa Arab ya. Dalam bahasa kitanya Judais. Makanya ada Judaisme. Itu dinisbatkan kepada Yudas ya. Nah, Yudas ini siapa? Ada yang tahu Yudas ini siapa? Ceritanya muridnya Ustaz. Muridnya yang memberontak atau muridnya yang taat? Yang Memberontak. memberontak ya. Ceritanya sih yang berkhianat ceritanya. Yang berkhianat ceritanya ya. Waktu SD dapatnya. Pelajaran SD ya. Iya betul. Tapi kenyataannya, faktanya Wallahu a'lam. faktanya ada di dalam hadis dari cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya dengan sanad yang sahih, bahwasanya di dalam cerita yang dijabarkan oleh Nabi SAW bahwa berkumpullah 12 hawari Isa di salah satu rumah ya, dan Allah memberikan firman-Nya kepada Isa untuk memilih ya yang bersedia di antara 12 murid Isa ya untuk diserupakan wajahnya dengan Isa ya, dikorbankan atas izin Allah ya. Maka tidak ada yang angkat tangan kecuali anak muda yang paling muda di antara 12 itu dan yang paling bersemangat ya, karena masa keemasan anak muda itu yang bernama Yudas ya, namanya Yudas ya. Maka Nabi Isa mengulang kembali karena namanya anak muda ini kan masih panjang ya umurnya untuk bisa berdakwah. Diulang sampai berapa kali ternyata masih Yudas yang bersedia, yang lain nggak ada yang bersedia. Maka Yudas lah yang diserupakan ya. Dan maka dari itulah kalau kita batasi dulu ya pembahasannya karena ceritanya panjang kali lebar, jadi kita batasi dulu secara bahasa dulu ya, karena kita tinjau dari secara bahasa ya, dari Nasara itu adalah penolong-penolongnya Isa ya, penolong agama Allah dan penolongnya Isa, yaitu sahabat-sahabatnya Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa tidak pernah buat kitab suci ya. Nabi Isa tidak pernah membuat kitab suci ya. Lalu apa itu yang disebut dengan Injil? Injil itu adalah ya kisah-kisah dari awal kelahiran Isa yang dibuat oleh Hawari Isa ya, yang dibuat oleh sahabat-sahabatnya Isa di antaranya Matius dan Yohanes dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia tidak membuat agama. Ya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ya di dalam Injil itu adalah pelajaran-pelajaran akhlak yang dijabarkan oleh murid-muridnya Isa, dituangkan dalam tulisan-tulisan ya, dan di antaranya ada yang namanya Mazmur ya. Mazmur ini adalah cerita-cerita ya, akhlak-akhlaknya Nabi Isa alaihi salam. Ya, sholawatnya kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nasrani di sini artinya dari kata Nasara. Ya, agama bukan Nasrani itu. Bukan. Bukan agama. Bukan agama. Ya. Nah, bukan agama. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Kalau kita tahu bahasa Arab, mudah sekali untuk kita bantah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Nah, Nasara juga di dalam
bahasa orang-orang terdahulu, ya, dari kata, ya, dari Nazaret, ya, dari sekte Kristen pertama pada awal abad pertama, dari bahasa Syriak, namanya bahasa Syriak, ya, Nazrae atau bahasa Aram, ya, yang artinya adalah penolong. Dan dia satu rumpun, ya, bahasa Aram itu satu rumpun dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani. Ya, kalau ditanya bahasanya Nabi Isa apa? Ada yang tahu apa bahasanya Nabi Isa? Aramaik itu ya, Ustaz. Aramaik, ya. Nah, bahasa Aramaik, ya. Itu yang di lingkungannya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu terjaga keluarga Imron, cucunya Imron, ya. Orang-orang yang fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan di masyarakat di sekitarnya mereka menggunakan bahasa Ibrani, ya. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan secara bahasa bahwasanya agama-agama yang kita anut dan yang kita lihat bahwa itu adalah banyak penyimpangannya, itu ternyata secara bahasa bukan agama. Itu dinisbatkan kepada bangsa seperti Yahudi dan Nasrani dari akar kata yang sama, yaitu dari kata Nasara, ya. Tanya Ustaz, Fahimtum? Nah, silakan. tadi kan berarti bangsa Yahudi itu agamanya apa? Tadi kan bukan agama. Terus sebelumnya tadi kan kata Ustaz apa membedakan kafaro dengan musyrik. Kafaronya udah dijelaskan, terus musyriknya belum dijelaskan sama Ustaz tadi. Iya, baik, baik. Ya. Nah, itu tadi, ya. Kalau kita lihat dari kata musyrik, dari kata, ya, musyrik berarti syaroka, ya, syaroka, ya. Apa artinya syaroka? Biar nggak pusing, kan tadi ada yang nanya 2 kata gimana? Satu kata aja lah. Kita kerjanya satu aja dulu. Ini ya, mempersekutukan kali ya. Syaroka itu bersekutu, Betul. ya. Makanya ada namanya syarokah, syarikah, ada namanya syarikah, ya. Perusahaan namanya syarikah, ya. Karena Serikat. kan serikat dari kata syarokah, asal katanya, ya. Kita ini bersekutu, ngumpul, bersekutu, berdiskusi dan bekerja sama, ya, untuk menyekutukan atau menyimpang dari aturan yang berlaku. Ya, itulah orang yang musyrik secara bahasa, ya. Kita bahas secara bahasa, bukan secara istilah dulu nih. Secara bahasa, jangan sampai salah kaprah. Wah, nih ustadznya bilang orang-orang musyrik tuh yang di pabrik gitu, ya. Oh, bukan. Ya, bukan. Secara bahasa dia saling bersekutu, ya, untuk menjatuhkan atau di dalam syarika itu bersekutu untuk mendapatkan cuan, ya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan apa keuntungan, kan begitu. Ya, secara bahasa, ya. Nah, musyrik adalah orang yang melakukan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Bagaimana kita mempersekutukan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya berhak disembah menjadi penyembahan kepada selain Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang melakukan kesyirikan atau musyrik. Nah, pertanyaan orang Yahudi ini agamanya apa? Pernah dengar ya? Ketika arba'ina lailatan tsumma takhadhtumul ijla min ba'd, dalam surah Al-Baqarah. Ketika Musa pergi ke Bukit Tursina, Bukit Sinai, 40 hari dia jalan dari mana? Dari Palestina ke Mesir, ya. Ada satu bukit namanya Bukit Sinai.
Ya, 40 hari ketika balik ada kaumnya yang membuat patung sapi betina. Ya. Artinya apa? Agama mereka adalah musyrik, ya, musyrikin atau musyrikun. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah antara musyrik dengan kafir itu kadangkala dijadikan satu kesatuan. Sudah menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah serta menyembah selain Allah atau menyembah selain Allah saja, lalu mengingkari apa yang dibawa oleh nabinya atau utusannya, ya. Jadi kalau kita tanya Yahudi Nasrani itu adalah orang kafir di zaman kita, ya. Di zaman Nabi Musa mereka adalah orang musyrik. Orang Yahudi adalah orang musyrik di zaman Nabi Musa. Orang Nasrani adalah orang musyrik di zaman Nabi Isa. Ini kita bahas secara bahasa. Musyrik kan menyekutukan Allah, ya. Nah, pertanyaannya, Samiri. Siapa Samiri? Ada yang kenal Samiri? Ada yang pernah ketemu? Belum ketemu, Ustaz. Oh, belum ketemu ya. Tapi ada dalam ayat Al-Quran, ya, kata Samiri. Kita nggak terkenal, Samiri terkenal tuh dalam Quran. Ya. Nah, Samiri inilah orang yang menyekutukan Allah pertama kali di zaman Nabi Musa. Ya, penyembah sapi betina. Ya, lalu dilanjutkan dengan berhala-berhala yang lainnya. Ya, itu adalah kaum musyrikin di zaman Nabi Musa. Tapi kalau kita bicara di zaman sekarang, mereka adalah orang kafir. Orang Yahudi adalah orang kafir karena mengingkari utusan terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna kafir dengan musyrik di zaman ini terkadang menjadi satu padu, ya, di antara keduanya. Ya, kadangkala juga bisa dibedakan. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Ya, pahimlah insyaallah. Ya, Ustaz, Afwan ini bertanya lagi, Ustaz. Silakan. Ya, tadi lanjutin pertanyaan yang tadi itu kalau semua nabi kan bertauhid pada Allah nih, Ustaz. Nah, disebutnya Islam itu apa Nabi Isa juga disebutnya Islam kan bertauhid kepada Allah, tapi disebut Islam juga atau gimana sih, Ustaz? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu apakah disebut juga sudah disebut Islam atau seperti apa, Ustaz? Kan tetap bertauhid kepada Allah. Ya, baik. Ini kita tinjaunya secara bahasa, ya. Secara bahasa dulu, ya. Karena kan kita mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari bahasa Arab, ya. Kalau kita tinjau secara bahasa, Islam itu berserah diri dan korelasinya itu sangat terikat, ya. Dia berkaitan sekali dengan para nabi dan para rasul. Ya, dari zaman Nabi Adam, itu mereka menyembah keturunan Adam, terutama Adam, ya, Habil Qabil, ya, Hawa itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi Islam di sini adalah berserah diri kepada satu Tuhan. Ya. Di zaman Nabi Adam dengan syariat yang berbeda. Ya. Syariatnya berbeda tapi pengesaan dan penghambaannya itu sama. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah dalil dalam surah An-Nahl ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami tidaklah kami utus. Sungguh tidaklah kami utus dari setiap umat seorang utusan kecuali untuk menyembah Allah. Ya.
katanya adalah mujmal. Mujmal itu umum ya. Nyembah Allah kan macam-macam caranya. Tujuannya sama, cara beda-beda. Wajtanibut tagut, dan menghindari yang namanya tagut. Tagut dalam para mufassirin mengatakan ya hal-hal yang penyembahan kepada Allah tapi ditambahi dengan bumbu-bumbu lain, kesyirikan ya dan lain sebagainya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dari zaman Nabi Adam lalu dilanjutkan Nabi Syed, mungkin nggak tahu ya, belum banyak yang tahu Nabi Syed, ya Nabi yang berusaha untuk menyempurnakan dakwah Nabi Adam ya sampai kepada Idris, Nabi yang pertama kali menulis ya, Nuh ya Nabi dan Rasul pertama ya yang diutus kepada kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan. Jadi ada satu masa dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan, yang ada adalah kemaksiatan. Ya, membunuh, berperang, ya, dan lain sebagainya. Selain kesyirikan. Nah, zaman Nabi Nuh ya disuruh menyembah Allah juga. Ya, tujuannya sama tapi cara syariatnya beda-beda. Ya, masih dibolehkan yang namanya al-authan, al-asnam. Ya, patung-patung itu masih dibolehkan sampai sampai Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu udah ada pelarangan. Kayak di dalam Bible ada pelarangan ya membuat patung ya di mana di kayu salib ya. Ya, di kayu salib itu. Ya. Nah, syariatnya berbeda-beda, tapi tujuan mereka, nabi mereka tujuannya adalah ani abudullah wajtanibut tagut. Nah, itulah yang membuktikan bahwa kalau kita membuktikan lebih detail adalah dengan dalil ya. Al-Qur'an dan hadis itu banyak dalilnya. Ya, Nabi pernah mengatakan ya katakanlah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan kecuali Allah, dan anna Isa abdullah. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Ya, maka dia akan masuk surga. Artinya Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 itu mereka menyembah kepada satu yang Tuhan yang sama dengan syariat yang berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda, tapi tujuannya, esensinya sama, menyembah kepada satu Tuhan. Ya, itulah definisi berserah diri hanya kepada Allah dengan syariat yang berbeda-beda dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada jedah 6 abad ya setelah Isa diutus dan sampai diangkat ke langit. Ya, baru turunlah Al-Qur'an di Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahimtum insyaallah? Inna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah ya. Jadi ini mungkin pada pertemuan kita kali ini edukasi atau pemahaman kita akan pentingnya ilmu bahasa Arab ya. Jadi kita tahu secara bahasa, udah menyimpang nih, Yahudi udah menyimpang secara bahasa. Ya, nggak ada agama. Ya, beda seperti Hindu, Buddha, memang dia agama, ya. Dia agama yang dibuat oleh manusia, ya. Katolik, ya, Ortodoks, Advent dan lain sebagainya, ya. Sekte-sekte lain itu dibuat semua oleh manusia, ya. Karena secara bahasa Arab ya semuanya tidak ada sumbernya bahwa itu adalah agama, baik itu Yahudi dan juga Nasrani. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, walan tadha ankal yahud walan nasara, ya, Nasara, Yahud digunakan dalam ayat Al-Qur'an. Bukan dinul Yahud, dinun Nasara. Ya, agama Nasrani, agama Yahudi, bukan, itu bukan agama. Ya, paham tuh insyaallah.
Aibna insyaallah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, karena ini pekan pertama, saya akan memberikan tugas, boleh ya? Tugasnya ini Ustaz. masih berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, ya. Mencari penyimpangan-penyimpangan secara bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Contoh ya, kata muhrim. Nah, itu udah salah tuh ya. Muhrim. Apa artinya muhrim? Muhrim itu orang yang ihram ya? Orang yang berihram, bukan orang yang satu darah, sekandung, bukan. Ya. Kalau yang sekandung, yang sedarah itu namanya apa? Mahram. Mahram. Mahromun, ya. Mahram. Dari kata haram, apa artinya haram? Nah, bingung Haram. ya. Haram apa artinya haram? Suci. Haram. Hah? Berarti makanan haram, makanan suci gitu. Itu beda, Ustaz. Salah. Ya, apa haram jadi panjang lagi ya. Nanti ya tinggal kita bahas di pekan depan ya. Sembari pekan depan kita masuk ke pelajaran yang kelima ya. Nah, jadi muhrim, mahram tuh beda tuh ya. Nanti dijelaskan ya. Satu saja penyimpangan bahasa Arab yang ada di bahasa Indonesia ya. Ustadz, Nah, kayak misalnya sirik gitu, Indonesia kan siriknya ya. oh, Sudah jangan disebutin lagi nanti oh jadi sudah. habis. Habis. Ya, Ya. Seperti itu ya. Dan yang banyak belum diketahui boleh saya sebutkan. Seperti syukron kasiron. Nah, nggak ada tuh syukron kasiron, nggak ada. Ya. Bismillah wa bismillah. Orang bismillah wa bismillah. Ya. Dibales wa bismillah. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Nggak ada walhamdulillah. Nggak ada. Ya. Itu salah. Mengikuti assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Kan nggak harus waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga boleh. Ya. Seperti itu. Ya, fahimtum insyaallah. 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 Ya. Kalau ini Ustaz, kayak halal bihalal tuh artinya apa, Ustaz? Nah, itu kan bisa nanti di ini ya. Oh, Bisa oke. Ya. learning by googling ya. Ya, itu tugas juga itu. Nah, apa itu? Ya, seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasannya di pekan depan. Ya, cukup ya, insya Allah. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Idza wajadtum minni al-khata' fahuwa minasyaitan. Jika ada kesalahan, ya mohon dimaklumi itu datangnya dari syaitan. Ada kekhilafan, ya itu tempatnya manusia ya, tempatnya khilaf. Mohon diperbaiki, mohon disampaikan kalau ada kesalahan, ya ada yang berbeda, ya sampaikan saja. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.